Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Leo Zulfat-Nur, NIM 2020 072011. Yang pertama ada pengertian akidah. Pengertian akidah secara umum adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa adanya keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya ada tujuan mempelajari akidah. Bagi umat Islam, mempelajari akidah yang benar adalah suatu kewajiban. Mengacu pada pengertian akidah, adapun beberapa tujuan mempelajari akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lainnya. Yang kedua itu menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang karena bisa menerima semua dengan ikhlas, baik takdir baik maupun buruk. Hal ini karena merupakan keyakinan bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok hari. Yang ketiga itu menegakkan agamanya. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk apa? Berjihad. Yang ketiga itu ada fungsi akidah. Yang pertama itu sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Ya. Yang kedua itu termasuk adalah akhlak yang mulia. Apabila seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadahnya dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah dengan baik. Yang ketiga itu semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Yang keempat itu akidah dapat menuntun kita kepada kebaikan. Dan yang keempat, ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah. Yang kedua itu nubuwat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasul-rasul Allah. Yang ketiga itu ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat itu sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lainnya. Yang kelima itu macam-macam akidah. Yang pertama itu tauhid al-uluhiyah atau Al-Fatihah ayat 4 dan An-Nas ayat 3. Mengesahkan Allah dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenanya semata. Yang kedua itu tauhid ar-rububiyah, Al-Fatihah ayat kedua dan An-Nas ayat ke-1. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga itu tauhid al-asma was sifat. Mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dalam zat, asma maupun sifat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.